Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan tentang dilutive securities dan earning per share. Ada waran saham. Nah, jika memiliki waran saham, maka kita berhak membeli saham perusahaan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasarnya. Waran saham ini diterbitkan dengan sekuritas lain itu untuk menarik para investor. Kemudian waran ini juga memiliki hak untuk membeli saham terlebih dahulu dibandingkan orang lain, dan juga waran ini untuk kompensasi atau bonus yang diberikan perusahaan kepada para pegawai. Kemudian PSAK yang mengatur tentang waran ini adalah PSAK tentang instrumen keuangan, yaitu PSAK 55, PSAK 50, PSAK 60, dan yang terbaru adalah PSAK 71. Kemudian ada saham preference yang dapat dikonversi. Nah, adapun saham preference yang dapat dikonversi ini adalah ekuitas, dan juga saham preference ini yang tidak dapat dikonversi adalah saham preference yang dapat ditebus. Pengkonversian atau pelunasan saham preference didasarkan pada nilai buku dan tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, karena saham preference ini adalah kelompok ekuitas. Nah, kita hanya boleh mengakui kelompok keuntungan dan kerugian itu jika kelompok liabilitas saja. Dan selisihnya itu akan dicatat pada return earning. Nah, jurnal untuk preference share ini itu cash didebit dengan mengalihkan jumlah saham dengan harga jual. Dan kita mengkreditkan share capital preference dengan mengalihkan jumlah saham preference dikali dengan nilai nominalnya. Kita juga mengkreditkan share premium conversion equity. Jika dikonversi, maka jurnalnya itu kita harus menghapus share capital preference-nya dan juga menghapus share premium conversion equity-nya tadi, dan mengkreditkan share capital ordinary karena telah menerbitkan saham biasa, dan juga kita mengkreditkan share premium ordinary. Nah, untuk penggunaan waran ini dapat berpotensi menjadikan laba per lembar saham dari perusahaan itu menurun. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, penerbitan waran ini agar sekuritas lebih menarik, kemudian memberikan hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama, dan juga sebagai bentuk kompensasi kepada karyawan. Kita masuk ke waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, caranya itu menggunakan metode with and without, atau memisahkan komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lain, mana yang termasuk ekuitas dan juga mana yang termasuk bagian dari liabilitas. Dan juga waran saham ini memiliki waktu kadaluarsa. Untuk mencari nilai wajar itu yang pertama tentukan terlebih dahulu berapa nilai wajar dari obligasi yang diterbitkan bersamaan dengan waran. Yang kedua itu tentukan berapa nilai wajar dari komponen liabilitasnya saja. Dan yang ketiga, hasil pengurangan dari nilai wajar obligasi dan waran tadi dikurangi dengan nilai wajar komponen liabilitas adalah nilai komponen liabilitas pada tanggal pengumuman. Nah, untuk jurnalnya itu cash didebitkan sebesar nilai wajar dari obligasi, kemudian kreditnya itu bond payable. Nah, selanjutnya kita juga mendebitkan cash dari nilai komponen ekuitas pada tanggal pengumuman, dan juga mengkreditkan share premium share waran.
Nah, untuk jurnal saat menerbitkan saham biasa, itu dengan menerbitkan akun cash dengan mengalihkan harga waran dikali lembar saham. Kemudian menghapus share premium, share waran, dan juga mengkredit akun share capital ordinary dan mengkredit juga akun share premium ordinary. Kemudian yang kedua, hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru. Yang pertama, penurunan hak voting dan juga perusahaan hanya membuat memorandum entry dan tidak ada pencatatan secara akuntansi. Kemudian yang ketiga, menerbitkan saham sebagai kompensasi atau bonus terhadap eksekutif atau karyawan. Nah, tujuannya itu untuk mempertahankan kepemilikan saham dalam perusahaan. Nah, kompetensi dalam saham ini untuk direksi itu beban kompensasi dihitung dengan metode nilai wajar dan mengalokasikan beban konvensi selama periode karyawan bekerja. Berdasarkan IFRS, perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tanggal kadaluarsa. Perusahaan itu dapat melakukan penyesuaian itu jika terdapat kondisi kerja pada rencana kompensasi. Karena kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat pemberian, maka tidak diperbolehkan adanya penyesuaian jika penyebabnya adalah perubahan harga saham perusahaan. Kemudian untuk menghitung laba per lembar saham, itu kita mencarinya yang pertama dengan perhitungan secara sederhana dengan menghitung laba per lembar saham tanpa adanya saham yang berpotensial mengurangi laba per lembar saham biasa. Yang kedua, perhitungan kompleks itu jika termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap laba per lembar saham. Kemudian cara untuk menghitung LPS dasar itu dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Adapun untuk mencari rata-rata tertimbang dari saham biasa dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Terdapat penyesuaian terhadap laba setelah ada sekuritas yang berpotensi menjadi saham biasa. Yang pertama, penyesuaian laba setelah pajak, dividen dari efek berpotensial saham biasa yang bersifat deduktif. Kemudian bunga dari efek berpotensi saham biasa yang aktif yang diakui pada periode bersangkutan. Kemudian perubahan pendapatan atau beban konvensi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya rutin. Kemudian yang kedua ada penyesuaian saham biasa beredar. Nah, itu ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversi menjadi saham biasa. Dan konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek potensi saham biasa tersebut jika penerbitannya lebih akhir. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.